Jelang GP Australia 2024, Komisi Grand Prix telah menyetujui beberapa pembaruan regulasi teknis dan olahraga untuk Moto2 dan Moto3 untuk mulai dikerjakan pada tahun 2025. Salah satunya adalah format sesi. Setelah keberhasilan format baru di kelas MotoGP yang memberikan keseimbangan antara masuk ke Kyoto dan waktu latihan bagi tim dan pembalap untuk berlatih persiapan, struktur sesi untuk Moto2 dan Moto3 akan diubah menjadi mirip MotoGP pada tahun 2025 untuk membangun konsistensi di seluruh kelas. Perubahan di 2025 akan memberikan Moto2 dan Moto3 dua sesi latihan bebas yang tidak dihitung untuk masuk ke Kyoto, dan satu sesi latihan praktis pada Jumat sore yang akan menentukan pembalap mana saja yang akan langsung mengikuti ke Kyoto. Yang lainnya adalah jika hujan turun di grid. Prosedur hujan di grid untuk Moto2 dan Moto3 akan disesuaikan dengan MotoGP. Jadi jika hujan turun di grid di Moto2 atau Moto3, motor sekarang akan masuk ke pit lane untuk melakukan penyesuaian termasuk diganti ban. Dalam regulasi teknis, batasan harga sasis dan mesin Moto3 telah disesuaikan. Setelah jangka 10 tahun batasan harga selalu flat, batasan harga untuk sasis dan mesin Moto3 akan dinaikkan sedikit guna menyeimbangkan kenaikan biaya yang saat ini sepenuhnya ditanggung oleh pabrikan. Begitu pula dengan pembekuan spesifikasi di Moto3, di mana menyusul persetujuan permintaan sebelumnya dari pabrikan untuk meningkatkan mesin Moto3 mereka. Pembekuan spesifikasi selanjutnya dari semua bagian performa mesin dan sasis untuk mesin di kelas Moto3 telah diperpanjang hingga akhir tahun 2026. Terakhir, pabrikan yang memiliki konsesi di Moto2 juga akan mendapatkan lebih banyak hari pengetesan. MotoGP 2024 tinggal tersisa 4 seri saja. Tetapi Yamaha masih belum memantapkan line-up test rider untuk 2025. Mengingat Cal Crutchlow masih menjalani pemulihan cedera lengan yang dioperasi awal tahun ini, Yamaha kemungkinan besar harus merombak struktur tim tes mereka musim depan. Crutchlow sendiri menjabat sebagai tes rider Yamaha sejak 2021 menggantikan peran Jorge Lorenzo. Selain terlibat dalam pengembangan WCR M1, rider Inggris ini juga berperan sebagai pembalap cadangan dan pembalap wildcard. Namun akibat cedera lengan, Crutchlow tak bisa meneruskan perannya itu musim ini. Tiap kali Yamaha butuh pembalap cadangan dan wildcard, peran Crutchlow diambil alih rider CYTR CRT Yamaha World SPK Remy Gardner. Ex-rider MotoGP Andrea Dovizioso juga ikut menjalani tes tertutup di Mugello dan Misano. Dovi bahkan beberapa kali hadir di garasi Monster Energy Yamaha untuk mengamati kinerja skuad mereka. Yamaha juga mempertimbangkan rider Red Bull Gas-Gas Tech 3 saat ini Augusto Fernandez untuk jadi pengganti Crutchlow pada 2025. Fernandez sendiri merupakan juara dunia Moto2 2022 dan menjalani debut MotoGP pada 2023. Namun performa Fernandez di atas KTM RC16 terseok-seok sehingga ia didepak akhir musim nanti. Rider Spanyol ini kemudian menjalani negosiasi dengan Yamaha soal potensi sebagai pengganti Crutchlow. Namun hasil tes Dovizioso yang menjanjikan di Mugello dan Misano membuat Yamaha juga memasukkan nama 3 kali runner-up MotoGP ini dalam daftar calon tes rider baru mereka. Akibatnya negosiasi antara Fernandez dan Yamaha kini mandek karena Yamaha juga mempertimbangkan Dovizioso. Direktur teknis Yamaha Motor Racing Max Bartolini bahkan menyebut bahwa Dovizioso akan lebih sering menjalani tes dengan M1 pada masa-masa mendatang meski sudah pensiun dari MotoGP sejak akhir 2022. Meski begitu, masih ada kemungkinan bagi Yamaha untuk justru menggait Dovizioso dan Fernandez sekaligus. Pasalnya, telah menjadi tren bagi pabrikan-pabrikan MotoGP menggait lebih dari satu tes rider. Meski Aprilia dan Ducati masih bertahan menggunakan jasa satu tes rider saja. KTM diketahui memiliki 3 tes rider, yakni Dani Pedrosa, Pol Espargaro, dan Jonas Folger. Honda sendiri akan menurunkan Alex Espargaro dan Takaki Nakagami untuk dikolaborasikan dengan Stefan Bradl mulai musim depan. Sejak awal musim ini, MotoGP memang diwarnai gosip Espargaro mulai terpikir untuk gantung helm. Dan gosip ini memanas di sela seri Jerez Spanyol pada April. Namun, Espargaro baru mengumumkan keputusannya ini secara resmi pada akhir Mei, yakni di sela seri Catalunya Spanyol. Setelah memberikan pengumuman soal keputusannya pensiun, Espargaro menegaskan dirinya tak akan bertahan di kubu Aprilia, baik sebagai duta besar maupun sebagai tes rider.
Pada Juli, Espargaro akhirnya diumumkan sebagai test rider Honda Racing Corporation atau HRC mulai 2025. Kepada Mo Magazine, Espargaro pun tak memungkiri bahwa ia juga sempat dapat tawaran dari Managing Director Yamaha Motor Racing Lin Harvest untuk menjadi test rider. Namun, tawaran manajer tim Repsol Honda Alberto Puig tak bisa ia abaikan begitu saja. Pembalap 35 tahun ini tak memungkiri bahwa bergabung dengan proyek MotoGP pabrikan motor terbesar di dunia seperti Honda sangat sulit ditolak. Apalagi Puig dan HRC berjanji menyediakan apapun yang dibutuhkan Espargaro agar bisa bekerja seoptimal mungkin sebagai test rider. Rider Spanyol ini langsung mendapatkan lampu hijau dari HRC untuk memboyong krusifnya Antonio Jimenez dan salah satu mekaniknya Salva Franco dari Aprilia Racing. Keterbukaan Honda ini pun membuat Espargaro merasa sangat tersanjung dan semakin bersemangat membantu mereka bangkit. Marquez datang ke kubu Ducati lewat Gresini Racing musim ini usai 4 tahun kelam bersama Repsol Honda. Sang 8 kali juara dunia langsung tampil moncar meski sekadar mengendarai Desmos edisi GP23 alias motor lama. Dan saat ini sedang ada di peringkat keempat klasemen pembalap. Atas alasan ini, Marquez disandingkan dengan Jorge Martin dan Enea Bastianini dalam seleksi tandem Pecco Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada 2025. Marquez akhirnya dipilih oleh manajemen Ducati, membuat Martin terpaksa pindah ke Aprilia Racing dan Bastianini ke Red Bull KTM Tech 3. Tak hanya itu, Pramac yang sudah menjadi tim satelit Ducati sejak 2004 juga sangat kecewa. Mereka merasa kerja keras membina Martin sebagai rider junior jadi sia-sia gara-gara Ducati lebih memilih Marquez. Ini jadi salah satu alasan Campinotti memindahkan Pramac ke Yamaha musim depan. Menurut Campinotti, mempertahankan Bastianini atau memilih menggait Martin merupakan langkah yang seharusnya diambil oleh Ducati, mengingat mereka selalu bermimpi membela Ducati sejak lama. Apalagi sebelumnya Marquez lebih dikenal sebagai pembalap ikonis Honda. Dalam wawancara yang sama, Campinotti juga berharap bisa mengakhiri kerjasamanya dengan Ducati lewat kemenangan dari pembalapnya yang lain, Franco Morbidelli. Campinotti pun mengaku sejatinya ia ingin mempertahankan Morbido, tetapi rider Italia itu menolak kembali ke Yamaha.